Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat Al-Furqan ayat 58. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Yang artinya, bertawakkallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Cukuplah Dia maha mengetahui dosa-dosa para hambanya. Di dalam kitab Ahkamul Quran diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, ayat ini menunjukkan keadaan manusia yang selalu menyandarkan aktivitasnya pada diri mereka sendiri, pada hartanya, tanamannya, seorang raja, dan pada pemberian manusia. Mereka semua bersandar pada sesuatu yang hidup tetapi akan mati, atau pada sesuatu yang akan musnah dan cepat masa berlalunya. Ayat yang kita bahas ini, kalau dari sisi ulumul Quran, merupakan kalimat perintah. Wa tawakkal artinya perintah Allah, kalian semua bertawakkallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat Imam Asy-Syafi'i itu beliau mengatakan, karena orang itu seringkali menyandarkan semuanya atau menggantungkan semuanya kepada yang hidup. Ketika kita katakanlah umpamanya bekerja, wah ini maka saya mengandalkan orang lain, ataupun saya mengandalkan usaha saya sendiri dan sebagainya. Maka Allah menegaskan Allah itu adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Oleh sebab itu ketika kita bertawakal, yang paling berhak dan bahkan itu harus menjadi satu-satunya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal itu kaitan dengan hati. Jadi tawakal itu kaitan dengan hati. Artinya hati seseorang menggantungkan semua yang dia lakukan, yang terjadi pada dia, semua merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti ketika seseorang tawakal kemudian dia menafikan ikhtiar atau usaha. Harus berimbang antara tawakal yang ada di hati dan usaha zahir kita. Satu contoh, ada seorang sahabat, dia datang ke masjid Nabi. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian sahabat itu ketika naik onta, turun dari ontanya langsung masuk ke masjid. Oleh Rasulullah ditanya, loh kenapa tidak kamu ikat onta kamu? Maka jawaban sahabat tadi, saya tawakal ya Rasulullah.
Udah, saya tawakal kepada Allah. Kalau Allah menghendaki onta ini tetap jadi milik saya, meskipun tidak saya ikat, ya pasti akan tetap berada di sini. Tapi kalau Allah menghendaki onta ini sudah tidak menjadi milik saya lagi, dia akan kabur. Maka Rasulullah langsung memerintahkan kepada sahabat tadi, ikilha wa tawakkal, ikatkanlah ontamu dan bertawakallah kepada Allah. Artinya onta harus tetap diikat sebagai wujud ikhtiar kita, tapi dalam hati kita tetap harus memiliki tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena seseorang dia ingin menjadi orang yang bertawakal di sisi Allah, kemudian dia tidak mau usaha atau ikhtiar sama sekali, bahkan menjadi seorang pemalas. Jangan. Satu contoh dalam sejarah, ketika terjadi perang dengan Bani Nadir, semua harta rampasan yang ada pada Bani Nadir itu milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wujud Rasulullah tawakal itu dengan Nabi mengambil sekadar kebutuhan setahun untuk beliau dan keluarganya, yang sisanya diberikan kepada Baitul Mal untuk umat muslim. Artinya Rasulullah itu beliau memiliki simpanan dalam jangka waktu 1 tahun. Ini wujud ikhtiar. Kalau orang tawakal kan udah, besok masalah makan besok, ya besok tergantung Allah. Masalah tentang bulan besok, ya tergantung Allah. Ternyata Nabi tidak seperti itu. Beliau mempersiapkan kebutuhan nafkah beliau dan keluarga selama 1 tahun. Oleh sebab itu tawakal ini bukan berarti menafikan ikhtiar. Kenapa? Karena ikhtiar kaitan usaha zahir kita, tawakal berada di dalam batin kita. Kalau kita hanya mengandalkan zahir, nanti jadi orang sombong. Tapi kalau kita hanya berfokus pada batin tawakal, nanti kita jadi seorang pemalas dan orang yang gak punya prestasi sama sekali. Maka ini harus berimbang antara tawakal dengan ikhtiar. Di dalam Al-Quran juga seperti itu. Perintah Allah kepada Rasulullah, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kamu bermusyawarahlah dengan mereka ketika dalam menghadapi masalah-masalah, dan bertawakallah kepada Allah. Secara zahir harus memiliki ikhtiar bermusyawarah bagaimana caranya agar itu berhasil. Tetapi juga di dalam batin kita harus tawakal. Maka ini harus kita jaga secara seimbang. Secara zahir kita mari ikhtiar sekuat tenaga kita bersama. Secara zahir mari kita kerahkan segala potensi daya upaya kita selama dalam kebaikan. Cuma jangan hanya mengandalkan zahir, karena nanti akan menjadi orang yang sombong, besar kepala, riak dan sebagainya. Kita harus di dalam batin kita jaga, kita bertawakal, kita mengaitkan atau kita memiliki hubungan, kita selalu menggantungkan semua yang terjadi pada diri kita hakikatnya menjadi sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seperti ini, kalau ternyata usaha kita sukses, kita akan bersyukur kepada Allah. Kalau ternyata ikhtiar kita gagal, kita akan bersabar. Maka dengan keseimbangan inilah, maka ini akan betul-betul berjalan secara baik. Batin kita sebagai seorang mukmin, kemudian kita menjalankan syariat, kita menjalankan aturan ikhtiar secara zahir. Ya, semoga kita semuanya masuk kategori orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan dan Allah senantiasa memudahkan segala urusan-urusan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.